Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam video pembelajaran materi bahasa Indonesia, pokok bahasan menggali informasi dalam teks ceramah. Pada video ini kita akan membicarakan tentang yang pertama pengertian ceramah, kemudian ciri-ciri ceramah, kemudian tujuan ceramah, bentuk lain yang mirip dengan ceramah seperti pidato dan khutbah, menggali informasi dalam ceramah. Ya. Pengertian ceramah. Oh ya. Pernah dengar atau pernah melihat ceramah di televisi atau di dunia internet? Pernah ya? Semua pernah ya? Ya, di televisi sering kita dengar ceramah. Ada ceramah yang membawakan materi tentang keagamaan, ada ceramah yang membawakan tentang pendidikan, ada ceramah yang membawakan tentang kebudayaan, dan sebagainya. Ya, ceramah itu sendiri apa sih? Ya, kita lihat ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ceramah adalah pidato yang disampaikan oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal atau pengetahuan. Ceramah juga bisa diartikan sebagai bentuk komunikasi. Komunikasi itu maksudnya hubungan ya. Ya, ceramah merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memberi nasihat atau petunjuk kepada para pendengar tentang suatu hal dan terdapat interaksi tanya jawab antara sang pembicara dan sang pendengar. Ya, ini pengertian ceramah yang lain selain pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teruskan. Jenis-jenis ceramah. Ada dua jenis ceramah. Ya, yang pertama ceramah umum. Ceramah umum ini ceramah yang ditujukan kepada khalayak umum atau masyarakat luas. Sifatnya menyeluruh dan tidak ada batasan pendengar. Ya, kalau ceramah umum itu bisa anak muda yang hadir yang mendengar. Bisa orang tua, bisa juga anak-anak di sana ada. Remaja juga boleh. Itu yang disebut dengan ceramah umum. Jadi tidak ada batasan pendengarnya. Materinya tidak ditentukan, tetapi disesuaikan dengan acara. Contoh ceramah umum. Ya, misalnya ceramah tentang bagaimana bahayanya COVID-19 ini. Ceramah tentang bagaimana memutus penyebaran virus tersebut disampaikan di depan orang banyak tanpa memandang usia pendengarnya. Ya, pada saat itu bisa hadir remaja, anak-anak juga bisa hadir, orang tua bisa hadir. Ya, itu yang disebut dengan ceramah umum. Ada juga yang disebut dengan ceramah khusus. Ceramah khusus yang ditujukan kepada audiens atau pendengar tertentu dengan materi yang bersifat khusus. Ceramah khusus mempunyai batasan-batasan baik audiens maupun materinya. Jadi kalau ceramah khusus ini materinya khusus, ditujukan untuk audiens atau pendengar yang khusus pula. Nah, misalnya ceramah tentang
bagaimana menjadi muslimah yang solehah. Materinya khusus bagaimana menjadi seorang muslimah yang solehah. Dan pendengarnya, ya tentu saja wanita-wanita ya yang beragama Islam. Misalnya kalau ceramah khusus itu tentang wanita-wanita atau cara untuk menjadi wanita yang soleha. Jadi ceramah itu ada dua jenis ya. Ada ceramah umum yang sifatnya umum, pendengarnya umum, tidak ada batasan. Kemudian ceramah khusus, materinya khusus, dan pendengarnya juga bersifat khusus. Ya, ciri-ciri ceramah. Nah, ceramah itu memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain yang pertama biasanya disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Ya, dianggap dia memiliki keahlian di bidang tertentu. Guru bisa memberikan ceramah karena guru dianggap ahli dalam bidang tertentu. Misalnya guru agama ceramah ya, karena dia ahli di bidang agama, memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang agama, maka dia menyampaikannya di depan orang banyak, maka dia disebut dengan seseorang yang memiliki keahlian. Jadi disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian. Dua, menginformasikan topik yang dapat memperluas pengetahuan. Ya, ceramah itu ya isinya salah satunya menginformasikan masalah atau topik yang dapat memperluas pengetahuan pendengar. Ciri ceramah yang ketiga, ada komunikasi dua arah berupa dialog. Artinya dalam ceramah itu boleh bertanya. Satu contoh saja, kelas misalnya, guru sedang ceramah, kalian kan boleh bertanya. Ya, kalau kalian tidak boleh bertanya, wah, bukan ceramah. Itu bentuk berbicara depan orang banyak yang lain. Boleh bertanya. Ya, makanya kalau ceramah-ceramah agama pasti akan dibuka ruang yang disebut dengan tanya jawab. Kemudian ciri yang keempat, ceramah dapat disajikan dengan menggunakan alat bantu. Ya, banyak ceramah-ceramah menggunakan slide, menggunakan proyektor, ya, untuk membantu menyampaikan materi. 5. Ceramah mengandung objektivitas atau kebenaran. Yang disampaikan dalam ceramah itu kebenaran. Kalau sesuatu yang tidak benar disampaikan, wah, tidak akan ada yang mau mendengarkan ceramah. Ya, disebut mendongeng aja, bukan ceramah namanya. Jadi ceramah itu ya mengandung sesuatu yang objektivitas atau kebenaran. 6. Memiliki tujuan yang jelas. Tujuannya jelas. Ya. Kalau guru agama memberi ceramah, tujuannya jelas. Ya. Jadi, itulah beberapa ciri dari ceramah. Ya. Nah, ada bentuk lain selain ceramah ini. Kita mengenal juga ada yang disebut dengan pidato. Pernah lihat pidato nggak? Pernah. Wali kota misalnya berpidato pada saat peringatan hari 17 Agustus. Atau presiden pidato di televisi itu. Kita yang di daerah ini kan sangat sulit untuk menyaksikan langsung pidato presiden di Jakarta itu. Ya, kita menyaksikannya melalui televisi. Nah, itu pidato. Nah, ada juga khutbah. Ya, bagi kaum muslimin atau umat-umat lain, khutbah juga ada. Khutbah ini berbicara
menyampaikan sesuatu di depan orang banyak. Tetapi ada ciri-cirinya sendiri. Nah, kalau ceramah tadi cirinya apa ceramah tadi? Ya, salah satu ceramah adalah terjadi hubungan komunikasi dua arah. Boleh ada tanya, jawab, itu salah satu cirinya. Ciri khas dari ceramah ya. Kita lihat pidato. Yang pertama, topik pembicaraannya bersifat umum. Pidato itu sifatnya umum, isinya umum. Tidak bersifat khusus ya, yang pidato. Jadi kalau yang bersifat khusus, itu masuk dalam kategori ceramah. Kalau yang bersifat umum, didengar oleh semua pihak, contoh pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada saat peringatan itu bersifat umum sifatnya. Dua, tidak terdapat interaksi. Nah, jadi pidato itu lebih agak sedikit resmi, tidak ada komunikasi. Jadi pada saat Presiden memberikan pidato, itu tidak bisa terjadi komunikasi, jarang terjadi. Kalaupun terjadi ya, barangkali itu di luar dari ciri-ciri ini. Ditujukan untuk seluruh kalangan, jadi semua orang, ditujukan untuk semua orang. Itu pidato. Dilakukan pada acara dan tempat tertentu. Acaranya, ya, dan tempatnya tertentu. Artinya ditentukan acara dan tempatnya. Khotbah, bagaimana dengan khotbah ini? Khotbah itu ciri-cirinya satu, topik pembicaranya tentang keagamaan. Ya, kalau orang Islam, khotbah biasanya ada pada hari Jumat, misalnya sholat Jumat itu, kalau khotib menyampaikan khotbah. Ya, nah di situ. Tidak ada interaksi, ya, pada saat khotib menyampaikan khotbah, memang ada nggak yang bertanya? Atau interupsi, ya, itulah khotbah. Tidak ada komunikasi, ya. Kemudian ditujukan hanya untuk kalangan penganut agama tertentu. Maksudnya khotbah ini hanya ada dalam keagamaan. Jadi misalnya umat Islam khotbah itu biasanya dilakukan di masjid hari Jumat. Umat Kristen misalnya, khotbah itu dilakukan di gereja dan sebagainya. 4, biasanya dilakukan di dalam tempat ibadah. Loh, ya jelas ya, khotbah itu dilakukan di tempat ibadah. Kalau khotbah dilakukan di luar itu barangkali pengecualian. Jika terjadi sesuatu, contoh, kalau misalnya tempat ibadah itu lagi direnovasi, misalnya sholat Jumat terpaksa dilakukan di lapangan, ya khotbah dilakukan di lapangan. Itu pengecualian ya, dalam kondisi tertentu. Nah, inilah pidato dan khotbah. Jadi kita melihat dengan jelas perbedaan antara ceramah, pidato, dan khotbah. Kalau ceramah, ciri-cirinya ini ya, disampaikan oleh seorang yang ahli, menginformasikan topik yang berisi pengetahuan, ada komunikasi dua arah. Jadi dalam ceramah itu bisa dilakukan tanya jawab. Ceramah bisa menggunakan slide atau proyektor dan sebagainya. Ceramah mengandung objektivitas atau kebenaran, memiliki tujuan yang jelas. Kalau pidato, ciri-cirinya, topiknya membicarakan bersifat umum, tidak terdapat interaksi, ya, tidak ada komunikasi, tidak ada tanya jawab. Pidato yang berbicara atau menyampaikan materi, yang mendengarkan saja tanpa ada interupsi atau pertanyaan. Ditujukan untuk seluruh kalangan, dilakukan pada acara dan tempat tertentu. Khotbah khusus lagi. Khotbah ini berbicara depan orang banyak, ya, pembicaraannya mengenai keagamaan. Biasanya dilakukan di tempat-tempat ibadah. Juga tidak ada terjadi interaksi antara sang pembicara dan sang
pendengar. Maksudnya tidak ada komunikasi pada saat khutbah itu disampaikan. Ya, cukup jelas ya? Ya. Tujuan ceramah, pidato, atau khutbah. Pada dasarnya, ya, tujuan ceramah atau pidato atau khutbah itu sama ya. Ya, sama saja. Yang pertama, tujuan adalah memberikan informasi. Pidato juga tujuannya memberikan informasi. Ceramah juga begitu, khutbah juga begitu. Bisa juga tujuannya mempengaruhi pendengar. Ya, bisa juga mengajak pendengar, untuk melakukan sesuatu. Contoh misalnya, seseorang memberikan ceramah tentang pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Nah, mereka menyampaikan mengapa penting menjaga kebersihan lingkungan itu. Nah, itu kan sifatnya mempengaruhi. Kemudian ujung-ujungnya, ayo kita jaga lingkungan kita. Berarti pidato itu berisi mengajak. Bisa juga berisi menggambarkan, mendeskripsikan. Mendeskripsikan keadaan. Misalnya saja ketika virus COVID-19 ini muncul, banyak media yang mendeskripsikan begitu mengerikannya virus ini. Ya, bisa membunuh satu hari, bisa mencapai 500 orang per hari. Menggambarkan bagaimana situasi sebuah kota di pinggir jalan. Mayat-mayat itu digeletakkan begitu saja, seperti yang terjadi di luar negeri, tidak tertangani. Ya, bahkan peti-peti mati itu kehabisan, ya, saking mengerikan virus tersebut. Beberapa waktu yang lalu kita saksikan di televisi, itu mendeskripsikan. Ada juga ceramah atau pidato, khutbah yang sifatnya menghibur. Kalian pernah nggak mendengar ceramah agama yang isinya menyenangkan hati kalian? Nah, itu menghibur hati. Nah, itu namanya tujuan ceramah menghibur. Ada juga menceritakan, mau menyampaikan. Misalnya Ustadz memberi ceramah, isinya menyampaikan sebuah cerita, berarti menceritakan. Atau Ustadz itu menceritakan suatu peristiwa yang kita tidak tahu, tapi dia tahu lalu disampaikan kepada pendengar, itu yang disebut dengan menceritakan. Ya, jadi inilah tujuan ceramah, pidato atau khutbah. Jadi ada tujuan informatif, memberikan informasi, ada tujuan argumentatif, mempengaruhi, ada tujuan persuasif, mengajak, ada tujuan deskriptif, menggambarkan, ada tujuan rekreatif, menghibur pendengar, ada tujuan naratif, menceritakan kepada pendengar. Kita lanjutkan. Sekarang bagaimana cara orang memberikan ceramah, memberikan pidato, memberikan khutbah. Kalau kita perhatikan, orang itu berceramah atau berpidato itu ya bermacam-macam cara. Cara yang pertama ada metode impromptu, mendadak. Mendadak ini orang melakukan pidato, ceramah, khutbah dalam situasi yang tidak dipersiapkan. Satu contoh, hari Jumat masuk, waktu sholat Jumat sudah masuk, khatibnya tidak datang. Mau tidak mau, pengurus masjid menunjuk salah seorang
jamaah. Nah, jamaah itu pun hanya tampil. Nah, itu namanya metode impromptu, metode mendadak. Atau kamu, ya, kalian hadir dalam sebuah acara, ya, syukuran teman kalian. Misalnya teman kalian ini ikut lomba dan dia juara 1, lalu dia mengundang kalian. Nah, pada saat itu teman kalian ini ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena dia dalam kondisi tertentu hanya tidak bisa menyampaikan, dia menunjuk Anda untuk menyampaikan sepatah kata, apakah ucapan terima kasih dan sebagainya. Kalian yang ditunjuk itu namanya metode impromptu, mendadak. Ya, metode impromptu, berceramah tanpa persiapan. Ada juga metode yang disiapkan sebelumnya, yaitu metode naskah. Ya, biasanya pidato kenegaraan. Itu biasanya presiden menggunakan naskah. Kalau zaman Soeharto menyampaikan laporan itu dengan membaca naskah yang dibacakan. Berarti metode ceramahnya, metode pidatonya menggunakan naskah. Atau khatib, ya, menyampaikan khotbahnya dengan membaca, ya, sebuah materi, itu namanya menggunakan metode naskah. Ada juga metode extemporan. Metode ini, ya, menggunakan catatan-catatan, biasanya yang berisi garis besar materi. Ya, materi tidak disiapkan semua, hanya garis besarnya saja. Kemudian pada saat menyampaikan ceramahnya, nah, dia mengembangkannya pada saat itu. Nah, seperti ini Bapak atau saya memberikan materi ini menggunakan slide yang berisi garis-garis besar materi. Biasa mengembangkan langsung berdasarkan garis-garis besar materi yang sudah dipersiapkan. Ada lagi satu metode, yaitu metode menghafal. Metode menghafal ini, ya, saya tidak ditulis di sini. Metode menghafal sebelumnya itu disiapkan dulu naskahnya. Naskahnya disiapkan, kemudian dihafal, baru disampaikan. Nah, biasanya ini kalangan pemula ya, kalau disuruh pidato atau ceramah di depan kelas, biasanya mereka, anak-anak itu menyusun dulu naskah, kemudian dihafal sedemikian rupa, baru disampaikan. Nah, semua metode impromptu, metode naskah, metode extemporan, dan metode menghafal tadi itu punya kelebihan dan punya kelemahan masing-masing. Kalau orang yang sudah terbiasa berbicara di depan orang banyak, metode yang pertama ini tidak masalah. Tapi kalau orang yang tidak biasa disuruh berbicara di depan orang banyak, waduh, bisa terjadi grogi, ya, bisa tidak bisa menyampaikan apa yang mau disampaikan, tidak sampai karena saking groginya, karena tidak terbiasa. Jadi bagi yang biasa, oke saja, biasa saja. Kemudian metode naskah ini punya kelebihan. Kelebihannya apa? Apa yang disampaikan itu pasti akan tersampaikan karena dia tinggal membaca. Tapi kelemahannya apa? Ya, tidak ada tatap muka dengan pendengar, tidak ada komunikasi, interaksi, baik pandangan mata, sikap terhadap pendengar. Apa nyaman? Kita mendengarkan ceramah yang dia sibuk dengan bacaannya sendiri. Dia membaca saja. Kita cuma duduk mendengarkan, tidak diharapkan, tidak dipandang, tidak diekspresikan, tidak dimimikan terhadap kita, kan itu tidak nyaman. Ini kelemahannya. Nah, metode yang ketiga, extemporan, ini banyak digunakan. Ya, guru-guru banyak menggunakan ini.
yang menggunakan metode dengan membawa catatan kecil lalu mengembangkannya. Ya, metode ini bagus juga untuk garis besar ini kan berisi basisan materi agar apa yang disampaikan tidak keluar dari materi, lalu dikembangkan pada saat melakukan ceramah. Kemudian yang terakhir, metode apa yang tidak tertulis ini? Metode menghafal. Metode menghafal ini ya jelas. Kelebihannya ya sama dengan metode naskah. Kalau dia hafal betul, tidak grogi, tidak masalah. Tapi pada saat dia menghafal, hafal begitu tampil dia grogi atau nervous atau kurang percaya diri, semua yang dihafal bisa buyar pada saat itu. Ya, betul ya? Iya. Pernah kalian pidato atau ceramah? Pernah. Di SMP ya? Iya. Bagaimana? Metode apa yang kalian pakai? Ya mungkin ada yang memakai metode naskah, ada yang memakai metode menghafal, ya, ada juga yang memakai metode ekstemporan. Mungkin juga, ngapain saya mikir bersahabat? Bukan tampil aja. Atau metode mendadak serta-merta. Ya itulah 4 metode ceramah atau pidato atau khotbah. Nah, sekarang kita masuk pokok bahasan menggali informasi dalam ceramah. Ya, ceramah itu kalau kita menyaksikan, ya kita harus benar-benar mendengarkan ceramah itu dengan saksama. Ya, kalau kita tidak mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, ya kita tidak dapat menggali informasi di dalamnya. Contoh saja pada saat saya menjelaskan tentang materi ceramah ini melalui video ini, kalian tidak mendengarkannya dengan baik, tidak menyimaknya dengan baik, ya tentu saja kalian tidak akan mendapatkan penjelasan-penjelasannya. Begitu pula kalau kita mendengarkan ceramah, kita harus mendengarkan dengan saksama. Nah, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan pada saat mendengarkan ceramah agar informasi itu bisa kita dapatkan? Yang pertama, ya jelas menyimak ceramah dengan saksama. Yang kedua, mencatat informasi yang dianggap pokok atau dianggap penting. Ya, kalian bisa menerapkan unsur-unsur 5W plus H. Udah tahu ya 5W plus H ini. W pertama itu what, apa. Apa sih yang dibicarakan di ceramah itu? Tentang apa? Oh, tentang misalnya bagaimana meningkatkan prestasi belajar siswa. Kemudian W yang kedua apa? Siapa sasarannya? Oh, sasarannya adalah siswa. Ya, siapa pembicaranya? Oh, pembicaranya seorang praktisi pendidikan. Why? Mengapa itu disampaikan? Oh, karena dalam situasi begini. Mengapa itu penting disampaikan? Oh, karena ya prestasi bagi seorang siswa itu sangat penting. Misalnya untuk meningkatkan nilai pelajaran. Nilai pelajaran itu sangat penting. Nilai rapor misalnya. Jika kalian nanti duduk di kelas 12 kemudian lulus, mau masuk ke perguruan tinggi, biasanya perguruan tinggi meminta persyaratan mengumpulkan nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5 misalnya. Nah, itu prestasi belajar. Nah, kemudian how? Bagaimana cara meningkatkannya? Meningkatkan prestasi itu bagaimana caranya? Nah, itu dicatat cara-cara meningkatkan prestasi. Apa yang disampaikan di ceramah itu kita catat, itu terkait dengan how, bagaimana. Dan seterusnya sampai selesai, ya. Nah, melalui metode atau unsur-unsur tersebut kita bisa menangkap informasi. Atau kalian tidak menggunakan ini, boleh saja. Misalnya kalian mendengarkan dengan seksama, oh ini informasi penting, catat. Oh informasi ini penting, catat.
Tapi alangkah baiknya kalau kita menggunakan rumus ini sehingga lebih terarah. Kemudian menyusun informasi tersebut dalam bentuk kalimat. Tulis dulu kalimat. Misalnya kita dapat menulis 10 kalimat, lalu kalimat itu kita buat menjadi sebuah paragraf. Nah, informasi kita sudah berupa rangkuman. Ya, jadi langkah-langkah ini harus diperhatikan kalau kalian mendengarkan ceramah sehingga mendapatkan informasi yang diinginkan. Nah, sebuah informasi itu dikatakan baik. Bagaimana sih ciri informasi itu dikatakan baik? Yang pertama aktual. Aktual itu benar-benar terjadi dan hangat dibicarakan. Informasi itu baik kalau aktual ya. Kemudian bersifat faktual, di dalamnya mengandung kebenaran. Berarti kalau informasi itu isinya tidak benar, itu berarti tidak baik informasi itu. Misalnya ada orang memberikan ceramah cara membunuh atau cara memukul, ya tentu saja itu informasi yang tidak baik. Tapi cara-cara meningkatkan hubungan dengan tetangga, wah itu informasinya baik itu, ya. Kemudian bahasanya singkat, padat, dan akurat. Oh, bahasanya informasi itu baik kalau singkat, padat, dan akurat. Kalau terlalu panjang, aduh, susah kita menangkap informasinya. Singkat saja. Kemudian padat, berbobot isinya, akurat, pas, ya. Kemudian memiliki daya tarik dan menarik. Oh, salah satu ciri informasi yang baik itu menarik informasi itu. Nah, anak-anak sekalian, demikian video ini yang berisi tentang ceramah dan bagaimana langkah-langkah untuk menangkap informasi dalam sebuah ceramah. Kalau ceramah itu kita dengar, maka untuk menangkap informasinya adalah dengan mendengar dengan seksama, mencatat pokok-pokok penting, kemudian menuliskan pokok-pokok itu dalam beberapa kalimat atau menuliskannya dalam bentuk paragraf. Kalau ceramah itu dalam bentuk teks, ya kita membaca teks itu dengan sama. Kemudian menerapkan juga rumus yang tadi 5W plus H. Nah, kemudian mencatat pokok-pokoknya dan menuliskannya dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk paragraf. Nah, di awal kita juga sudah berbicara tentang apa sih yang dimaksud dengan ceramah. Apa sih perbedaan ceramah dengan pidato dengan khotbah. Ya, tadi sudah kita kupas, kita bahas dengan cukup mendetail. Ya, mudah-mudahan materi ini bisa membantu pemahaman kalian pelajaran bahasa Indonesia tentang ceramah, khususnya mengenai pengertian, ciri-ciri, fungsi, ya, kemudian metode, dan bagaimana cara-cara menangkap informasi penting dalam sebuah ceramah. Sampai di sini, jika ada pertanyaan, ya kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp Bapak ya, khususnya bagi siswa SMA Islam Terpadu Gabis Bontang. Demikian, semoga kalian selalu sehat walafiat beserta keluarga. Semoga kalian selalu tetap bersemangat untuk belajar walaupun belajarnya di rumah. Ya, semoga Allah membebaskan bangsa kita dari ancaman virus COVID-19 ini dan kita bisa masuk kembali sekolah seperti sedia kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.